Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, salam toleransi untuk rekan-rekan yang masih mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah, menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang di dalam komentar ini, Bapak yang terhormat, Quran kalau tidak mengutip Alkitab, mana mungkin bisa jadi Al-Quran. Orang bisa saja membuat ayat seperti Al-Quran, tapi apa untungnya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni iman nafi'a wa fikni amalal makula. Tak bisa nyanyi ya. Baik, saudaraku, ya banyak sekali yang disampaikan ini ya. Apa untungnya membuat ayat seperti Al-Quran? Untung atau tidak, nggak akan mampu kata Allah. Ya, Allah sudah menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy dan Mekah dahulu yang menentang, mencaci maki, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan stres, dongeng, gila dan lain sebagainya. Maka Allah tantang, kalian tidak akan mampu membuat satu surat saja semisal Al-Quran, kecuali menghina, mencaci, mengingkari dan kufur. Maka kata Allah, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari batu-batu, bebatuan dan manusia yang dipersiapkan khusus untuk orang-orang kafir. Ya, surah Al-Baqarah ayat 22-23. Silakan dibaca, dicek ya. Ya, mau mengiman enggak percaya ya silakan ya. Dikatakan di sini, Al-Quran tidak akan jadi kalau tidak mengutip Alkitab. Coba tunjukkan satu ayat saja Al-Quran yang mengutip Alkitab. Bullshit man. Ya, cobalah kalian saudaraku Rudi 88 itu berpikirlah secara akal sehat ya. Di dalam Alkitab itu Allah SWT memerintahkan Musa alaihissalam untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, Tuhan yang disembah, tiada Tuhan selain Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku kata Allah. Begitu juga dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa kata Yesus. Ingatlah hidup yang kekal ini, hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah Engkau yang utus. Enggak ada ayat Al-Quran yang begini. Yang ada Al-Quran itu memberi peringatan kepada ajaran yang menyimpang. Musa alaihissalam mengajarkan untuk menyembah Allah. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Dia mengaku sebagai utusan. Dia beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah.
Yang benar Alkitab atau Injil yang bahasa Al-Qur'annya ya, itu mengutus Isa putra Maryam, dalam hal ini saudaraku Rudi 88 populer menyebutnya Yesus Kristus, itu diturunkan, dikirim Injil yang isinya petunjuk dan cahaya kebenaran, membenarkan ajaran Taurat yang berisi pengajaran dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Anda bertakwa atau tidak? Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi terakhir. Sedangkan Yesus Kristus diutus untuk Bani Israel. Dan tidak berlaku lagi ajarannya. Kecuali kisah-kisahnya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 46. Wa qafaina ala asarihim bi Isa ibni Maryam musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Wa atainahul injila fihi hudaw wan nur. Wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Nah, di dalam ayat selanjutnya Allah SWT menjelaskan untuk pengikut Injil, kata Allah, hendaklah mereka beriman kepada Allah, menjadikan rasul utusannya sebagai utusan, dan barang siapa memutuskan perkara di luar ketentuan yang Allah tentukan menurut apa yang diajarkan rasulnya, maka mereka termasuk orang-orang kufur. Wal yahkum ahlul injili bima fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan barang siapa mengingkari kehendak Allah, mereka termasuk orang-orang kufur. Wa ammal lazina kafaru fama'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini bukan kata-kata saya menyampaikan peringatan. Ya, itu pun diajarkan Yesus Kristus kepada Bani Israel. Wa qolal masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, kata Yesus, sembahlah Allah Tuhan kita. Tuhan kita. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga. Ini peringatan saudaraku, ya, bukan untuk mencaci, menentang apa yang Anda imani, tetapi Allah SWT sayang kepada kita semua. Untuk itu Allah utus rasul untuk setiap umat agar tidak salah sembah, agar tidak menuhankan selain Allah, karena menuhankan selain Allah tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ini diajarkan oleh semua rasul Allah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya. Apa kata Allah? Ya, wallazina kazabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari ayat-ayatku, kufur, menyombongkan diri, maka sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya, ingat, Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia, dan dia kekal, tidak berubah-ubah. Yesus manusia dan anak manusia, dia tidak kekal. Contoh, mati misalnya, tidak tahan di kayu salib kalau memang itu di kayu salib. Tetapi semua itu ditentang Al-Quran. Yang menentang siapa? Allah SWT, yang meluruskan praduga yang tidak beralasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.